Tetesan itu upacara dari peralihan anak-anak menuju remaja. Kayak supi tapi untuk cewek. Tetesan itu kalau bayi lahir, istilahnya sepasar, itu vaginanya dibersihkan. Kalau zaman dulu pakai kunir. Kayak upacara untuk wanita mungkin yang remaja atau beranjak dewasa. Semacam upacara bagi putri atau anak gadis yang telah dianggap masuk ke arah dewasa ya, menuju sekitar 8 tahun ke atas atau 7 tahun ke atas begitu. Upacara tetesan itu kalau kita mencermati dari kata-katanya, dari asal katanya tetesan, itu kan tetes ya, netes. Netes yang seperti di dalam bahasa Indonesia itu menetas. Ya. Nah menetas ini berarti dilatar belakangi pada seorang anak perempuan di umur 8 tahun, itu dianggap sudah mulai disiapkan untuk masuk ke masa remaja. Upacara tetesan itu cukup penting karena memang ini merupakan sebuah perjalanan hidup. Jadi ritual di mana ini menandakan masa ke masa sebuah perjalanan hidup seorang perempuan. Perjalanan hidup seorang perempuan itu tidak hanya sekedar lahir lalu besar, tapi ada jenjang-jenjangnya. Walaupun bentuk upacara tetesan dalam 200 tahun yang lalu dengan sekarang ada sedikit perbedaan, tetapi tentu tetap harus dilakukan. Karena keraton adalah sumber dari kebudayaan, nguri-nguri kebudayaan itu harus diutamakan dari keluarga dulu. Dengan demikian, maka upacara tetesan tersebut ada yang menguri-uri, terutama dari keraton terlebih dahulu. Saya sebagai putra dalem, saya memiliki 1 anak perempuan, sehingga bagi saya penting untuk anak perempuan saya bisa melewati tahap tersebut. Karena saya sebagai ibu, harapannya nanti ke depannya, anak saya pun akan menerapkan hal yang sama, menguri-nguri kebudayaan kita kepada anak dan juga cucunya. Tujuan dari upacara tradisi atau upacara adat tetesan adalah memberikan latihan, memberikan pengertian, edukasi lah semacam itu ya kepada seorang anak yang akan menginjak remaja, bahwa dia harus menjaga kebersihan badannya. Dia harus mulai menyadari fungsi-fungsi dari badannya. Ini adalah merupakan upacara mohon keselamatan juga. Dan atau upacara tolak bala, tolak Sukerto juga. Tahapan pertama untuk Jeng Nisaka kemarin adalah mohon doa restu dengan ngerso dalem dan Gusti Kanjeng Ratu Mas sebagai eyang kakung dan eyang putrinya, kemudian dengan eyang kakung dan eyang putri dari pihak KPH Yudo Negoro, kemudian Bapak Ibu dari Jeng Nisaka. Kemudian dilaksanakan tetes atau upacara gres. Upacara gres, Jeng Nisaka masuk ke kerobongan atau pekobongan, itu ditemani oleh emban atau inyo atau kalau sekarang suster ya. Kemudian ada bidan
yang melakukan atau melaksanakan gres tersebut. Kemudian saat gres ini ada gending, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi di awal, yaitu ada Krido Mardowo. Nah, gending tersebut adalah gending kodok ngorek saat gres. Kemudian setelah gres selesai, Jeng Nisaka melaksanakan unjuk jampi. Unjuk jampi itu ada berbagai macam jamu-jamuan, ada beras kencur, ada kunir asem, terus air gula Jawa. Setelah unjuk jamu-jamuan selesai, itu kemudian diantar ke tempat siraman. Jadi upacara gres dulu, baru kemudian siraman. Siraman itu juga sama sebetulnya dengan siraman-siraman upacara yang lainnya, yaitu dengan ganjil, yang nyirami ganjil. Dan yang nyirami ini hanya perempuan, hanya wanita, karena ini merupakan upacara khusus untuk wanita. Cacah ganjil mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, monggo. Tapi yang jelas yang nyirami ganjil. Setelah upacara siraman selesai, kemudian Jeng Nisaka menuju ke kamar, ganti busana, ngagem busana sabuk wolo. Sabuk wolo untuk wayah dalem ini sabuk wolo cindi. Setelah selesai mengenakan busana sabuk wolo, kemudian Jeng Nisaka melakukan sungkem yang kedua kalinya dengan mengenakan busana adat sabuk wolo itu tadi. Setelah sungkem selesai atau ngabekten selesai, upacara sudah selesai. Satu hal yang saya ingat dengan jelas pada saat saya tetesan adalah pahitnya jamu dan manisnya gula Jawa. Jadi karena saya masih cukup kecil, terlalu kecil, pada waktu itu saya berdua dengan Mbak Hayu. Kalau tidak salah, Mbak Hayu pada waktu itu sudah SD, saya masih TK. Sehingga prosesinya saya masih agak abu-abu, tetapi saya ingat banget adalah pahitnya jamu, manisnya gula Jawa. Untuk sajen itu ada berbagai macam tumpeng, ada tumpeng robyong, ada tumpeng gundul, ada tumpeng jenar, ada tumpeng kendit, ada tumpeng kapuranto, kemudian ada polo kesimpar, polo kependem, polo gumantung, kemudian ada jajan pasar, kemudian ada berbagai macam buah, kemudian ada pisang rojo pulut, kemudian ada tumpeng megono, kemudian ada jenang baru-baru, kemudian ada kelapa hijau, ada untuk konyoh moncowarno juga ada, kemudian ada ayam yang masih hidup. Kalau dari masa ke masa tentu ada perubahan. Zaman dulu tetesan ini adalah sunatan perempuan, tetapi sekarang tidak lagi seperti itu. Karena memang praktek itu sudah tidak dilakukan lagi di Indonesia, sehingga sekarang ada lebih kepada melihat kesiapan dari organ kewanitaannya Nisaka untuk nanti menyambut pada saat dia sudah mulai lebih beranjak dewasa untuk nanti dia menstruasi dan lain sebagainya. Jadi hanya itu kenapa bidan yang ditunjuk untuk proses dari gres gitu ya pada saat tetesan. Tentunya ada satu perbedaan lagi adalah kerobongannya. Kita menggunakan kerobongan yang usianya mungkin sudah lebih dari 100 tahun. Karena sudah mulai dari era Hamengkubuwono ke-7 ini kerobongannya. Sehingga memang itu yang membuat acara prosesi sebagai putra dalem dan juga wayah dalem itu berbeda dari yang ada di masyarakat.
busana untuk ngabekten pertama kali itu ngagem busana sabuk wolo upacara alit atau bisa juga disebut dengan sabuk wolo bedintenan. Itu yang mengenakan nyamping biasa, kemudian kebaya biasa, dan rambut juga masih terurai dan memakai bulu-bulu. Itu untuk upacara ngabekten pertama kali. Kemudian gantos busono sabuk wolo untuk siraman. Jadi dalamnya memakai grompo, nyamping motif grompo, di luarnya memakai kain mori putih. Itu untuk upacara siraman. Setelah upacara siraman selesai, mengenakan sabuk wolo cinde atau yang biasa disebut sabuk wolo grebek. Sabuk wolo cinde ini bisa dipakai untuk upacara tetesan dan juga untuk ada saat upacara grebek. Akan tetapi kalau upacara grebek tidak memakai lancur. Kalau untuk upacara tetesan itu memakai lancur. Di dalam adat tradisi Jawa, semua yang kita lakukan kan selalu penuh dengan makna ya. Sebetulnya mulai dari hal-hal yang disiapkan untuk ubo rampenya, saya kira itu semuanya mengandung makna. Mulai dari sungkem kepada orang tua, kepada kakek nenek, eyang kakung, eyang putri, mohon doa restu. Mengandung makna selalu hormat, bakti kepada leluhur ya. Ketika kemudian siram ya, mandi, itu juga mengandung makna kan, memang ya harus bersih ya. Bersih itu suci begitu ya, suci jasmani dan rohani. Karena juga saya kira ketika peristiwa upacaranya sendiri ketika dibersihkan atau ketika disunat ya, itu saya kira juga pasti ada doanya, didoakan, juga pasti ada wejangannya, dinasihatkan juga kepada anak harus bagaimana menjaga kewanitaannya kan, seperti itu ya. Makanya itu juga dilakukan di suatu tempat yang privat, yang tidak dibuka dan tidak diperlihatkan kepada masyarakat ataupun siapapun datang, kecuali mungkin ada di dalam situ hanya ibunya atau eyangnya, eyang putri juga. Sebenarnya kalau dari segi ritualnya, dari segi prosesi tetesan sendiri, karena memang masih banyak yang mengetahui tentunya di lingkungan keraton tentang upacara tetesan ini, sehingga tidak terlampau sulit karena memang banyak yang membantu dan juga menata apa yang kurang dan lain sebagainya. Tetapi di luar dari itu lebih kepada karena ulang tahun Nisa itu kita bersamakan dengan acara tetesan ini, jadi kami mengambil momen di bulan Maret. Upacara tetesan ini menurut saya sangat penting untuk dilestarikan. Berharap Keraton Yogyakarta ya selaku pusatnya budaya Jawa ya, ini nanti tetap memberikan contoh-contoh, mungkin ada dokumentasi juga, mungkin ada ini ya, supaya nanti warga masyarakat itu nyontohnya itu mencontoh yang benar. Ya, karena kadang-kadang juga yang lalu-lalu itu kan dilakukan tapi mungkin tidak tercatat, mungkin masih kurang catatannya, atau mungkin tercatat tapi tidak ada ini ya rekaman videonya. Kalau dari Ngesot Dalem dan Kanjeng Ratu memang selalu mengingatkan saya, dari beberapa tahun yang lalu sudah mengingatkan saya untuk jangan sampai kelewatan upacara tetesan Nisa, karena Nisa sudah semakin besar. Ngesot Dalem dan Kanjeng Ratu menjelaskan kepada saya pentingnya melewati proses tetesan tersebut bagi Nisaka. Jadi yang saya ambil hikmahnya dari ini adalah bagaimana cara kita mendekatkan seorang anak kepada budayanya, dan tentunya juga melewati prosesi-prosesi itu dalam hidupnya. Jadi jangan hanya cuman menunjukkan ke dia bahwa tentang budayanya, tapi tidak pernah melibatkan dia dalam budaya. Sehingga mungkin wejangannya kepada Nisa adalah untuk tetap nguri-nguri kabudayaan sampai nanti ke anak cucu dia, sehingga anak cucunya dia pun meneruskan ke generasi berikutnya.